Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema kita. Sebelum belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang simak video pembelajaran ini ya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Anak-anak ustazah, ada yang tahu tidak apa saja benda-benda yang dapat menghasilkan cahaya? Ya, yang pertama adalah lilin, kedua senter, dan ketiga adalah matahari. Nah, ini adalah benda-benda yang dapat menghasilkan cahaya. Lalu, apakah anak-anak ustazah tahu apa cahaya itu? Nah, cahaya adalah suatu gelombang yang dapat ditangkap oleh mata. Nah, ini adalah pengertian dari cahaya. Cahaya ada karena adanya sumber yang menghasilkan cahaya. Nah, sumber cahaya itu ada dua. Yang pertama, sumber cahaya alami. Yang kedua adalah sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami contohnya matahari, dan sumber cahaya buatan contohnya senter atau lilin. Anak-anak ustazah, cahaya tidak memiliki wujud atau bentuk, tetapi cahaya memiliki sifat-sifat. Apa saja sifat-sifat cahaya? Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Coba perhatikan gambar ini. Pernah anak ustazah melihat cahaya masuk dari jendela kamar? Nah, jika kita perhatikan dari gambar ini, cahaya matahari yang memasuki celah jendela akan membentuk garis lurus, dan ini membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Kemudian yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Cahaya akan dapat dipantulkan dengan baik jika terkena permukaan yang rata, licin, dan mengkilap. Contohnya adalah cermin. Nah, contoh dari pemantulan cahaya adalah pemantulan cahaya pada senter. Cahaya senter yang dipantulkan ke cermin akan memiliki pantulan yang teratur. Hal ini dikarenakan cermin merupakan permukaan yang rata dan juga licin. Nah, pemantulan cahaya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pemantulan teratur, dan yang kedua adalah pemantulan baur. Pemantulan teratur adalah pemantulan yang terjadi jika cahaya mengenai benda yang permukaannya licin, rata, dan mengkilap, sehingga arah pemantulannya teratur. Contohnya pada cermin tadi. Dapat kita lihat jika cahaya yang dipantulkan ke cermin, arah pantulannya akan teratur. Kemudian yang kedua adalah pemantulan baur. Pemantulan baur terjadi jika cahaya mengenai benda yang permukaannya jika kita lihat rata, namun secara mikroskopis tidak rata, sehingga arah pemantulannya tidak teratur. Contohnya, jika kita bercermin pada kendaraan atau jika kita mengarahkan cahaya ke kendaraan, maka hasil pantulannya tidak akan bagus dan tidak akan baik. Mengapa? Karena permukaannya tidak rata. Selain pada kendaraan, pemantulan baur ini juga dapat terjadi pada batu, buku, komputer, atau handphone. Yang ketiga adalah cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya pada gambar ini, cahaya senter yang diarahkan ke mangkok kaca terlihat menembus mangkok tersebut. Selain dari kaca, benda lain yang dapat ditembus oleh cahaya adalah air dan juga plastik. Nah, jika pada dinding, cahaya tidak dapat menembusnya karena dinding bukanlah benda bening. Selanjutnya, sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Coba anak-anak ustazah perhatikan pada gambar ini. Nah, pada gambar ini terlihat
Pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air akan terlihat patah. Hal ini karena adanya pembiasan cahaya. Nah, pembiasan cahaya adalah adanya pembelokan cahaya jika melewati medium yang berbeda. Contoh lainnya adalah kolam renang. Kolam renang ini terlihat dangkal, padahal dalam sebenarnya adalah 2 meter. Ini karena adanya pembiasan cahaya. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Anak-anak ustazah pasti pernah melihat pelangi kan? Nah, pelangi adalah salah satu contoh dari cahaya yang diuraikan. Pelangi berasal dari cahaya matahari yang tampak berwarna putih. Nah, setelah mengenai butiran air hujan, cahaya putih itu mengalami pembiasan dan terurai sehingga menjadi 7 warna yang kita sebut dengan warna pelangi. Lalu, apa itu penguraian cahaya? Penguraian cahaya disebut juga dengan dispersi. Nah, dispersi ini adalah penguraian cahaya putih menjadi warna-warni cahaya, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, ketujuh warna ini disebut juga dengan spektrum warna. Selain dari pelangi, kita dapat melihat cahaya yang diuraikan itu pada busa sabun. Busa sabun yang terkena cahaya matahari akan memunculkan dan menampilkan warna-warna pelangi. Nah, ini adalah salah satu contoh cahaya yang diuraikan yang mudah kita temui. Nah, anak-anak ustazah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu sifat-sifat cahaya ada 5. Yang pertama, merambat lurus. Yang kedua, menembus benda bening. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Yang keempat, dapat dibiaskan. Dan yang kelima, dapat diuraikan. Inilah sifat-sifat cahaya. Baik, anak-anak ustazah, sekarang kerjakan latihannya. Pada halaman 8, ayo jawab nomor 1 sampai nomor 5. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah Alhamdulillahirobbil alamin. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.